Halo, kembali lagi di channel DA Edu. Kali ini kita akan membahas mengenai jarak dan perpindahan pada gerak lurus. Dalam aktivitas kita sehari-hari, kita tidak pernah terlepas dari yang namanya gerak. Kita berangkat dan pulang sekolah itu dikatakan bergerak. Menulis, berjalan, berlari, bersepeda, olahraga, dan aktivitas lainnya itu tidak lepas dari gerak. Lalu, apa yang dimaksud dengan gerak itu? Suatu benda dikatakan bergerak jika benda itu mengalami perubahan kedudukan terhadap titik tertentu sebagai acuan. Jadi, gerak adalah perubahan posisi atau kedudukan terhadap titik acuan tertentu. Gerak juga dapat dikatakan sebagai perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu. Nah, sekarang coba kita perhatikan gambar berikut. Jadi di sini ada gambar rumah. Rumah ini sebagai titik acuan 1. Kemudian di sini ada pasar. Pasar ini sebagai titik acuan 2. Nah, di sini ada seseorang nih. Kita anggap saja seseorang ini namanya Udin. Nah, jadi pada suatu hari Udin ini berangkat dari rumah menuju ke pasar untuk membeli buah. Kalau kita tinjau dari ilustrasi ini, terdapat dua titik acuan. Yang pertama ada rumah. Rumah itu sebagai titik acuan 1, kemudian pasar itu sebagai titik acuan 2. Jika kita menggunakan rumah sebagai titik acuan, maka Udin ini dikatakan bergerak menjauh dari titik acuan 1 karena dia bergerak ke arah sini. Kemudian kita juga menganggap bahwa karena tadi pasar ini adalah titik acuan 2, maka Udin ini dikatakan bergerak mendekati titik acuan 2. Berbeda halnya ketika ada peristiwa seseorang berlari di mesin lari di fitness itu, kemudian anak-anak yang bermain komputer, mereka itu tidak mengalami perubahan posisi ataupun kedudukan karena kerangka acuannya tetap diam. Jadi penempatan kerangka acuan dalam peninjauan gerak itu merupakan hal yang sangat penting. Gerak dan diam itu mengandung pengertian yang relatif. Sebagai contoh, jika ada seseorang duduk di dalam kereta api yang sedang bergerak, dapat dikatakan bahwa orang tersebut mengalami dia diam terhadap kursi yang didudukinya dan diam terhadap kereta api tersebut. Tetapi orang tersebut itu bergerak relatif terhadap stasiun ataupun pohon-pohon yang dilewatinya. Nah, sekarang kita bahas mengenai posisi atau kedudukan. Posisi ini merupakan besaran vektor yang menyatakan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Kedudukan tersebut dinyatakan dalam besar dan arah. Jadi ada nilainya dan ada arahnya. Kalau kita lihat dari ilustrasi ini, nah pada gambar ini ada titik A. Kita anggap titik A ini sebagai titik acuan. Nah, kalau misalnya kita menganggap titik A ini adalah titik acuan, maka posisi C ini adalah minus 6 meter dari titik A. Jadi ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ke kiri berarti minus 6 meter. Titik acuannya tadi kan titik A, berarti minus 6 meter dari titik A. Kemudian gimana dengan titik B atau posisi bola yang B ini? Bola yang B kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ini 4 meter dari titik A. Dari titik A. Nah, kenapa kok dari titik A? Karena tadi kan titik A-nya ini merupakan titik
acuan. Jadi bola C dan bola B ini bisa dikatakan bergerak kalau posisinya sudah berubah dari titik acuannya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke jarak dan perpindahan. Apa itu jarak? Jarak ini merupakan besaran skalar, sedangkan perpindahan adalah besaran vektor. Jadi kalau jarak ini besaran skalar, kalau perpindahan ini besaran vektor. Jarak ini merupakan panjang lintasan yang ditempuh suatu benda, sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda. Jadi jarak dan perpindahan ini mempunyai pengertian yang berbeda. Misal, contohnya, misal ada seseorang bergerak dari titik A bergerak ke arah barat. Kemudian sejauh 4 km. Kemudian kembali lagi ke timur sejauh 3 km. Jadi misalnya ini titik A, dia bergerak ke barat 4 meter, kemudian kembali lagi ke arah timur 3 meter. Kalau dari contoh ini, jaraknya itu jarak tadi kan panjang lintasan yang ditempuh. Berarti 4 meter ditambah 3 meter. Jadi 4 meter ditambah 3 meter. Jaraknya 7 meter. Perpindahan tadi kan perubahan kedudukan suatu benda. Dari titiknya di sini bergerak 4 meter ke barat. Kemudian kembali lagi ke timur sejauh 3 meter. Berarti ada selisih 1 meter di sini. Nah, perpindahannya adalah 1 meter. Kemana? Ke arah barat. Gitu. Karena dia jadi pindah di sini posisinya. Ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, misalnya ada seseorang siswa yang berlari mengelilingi lapangan 1 kali putaran. Nah, ini posisi awalnya. Kemudian dia berlari nih, mengelilingi lingkaran. Dia kembali lagi ke posisi awal juga. Kalau seperti ini, berarti jaraknya, karena ini bentuknya lingkaran, kita cari kelilingnya ini berapa. Jadi jarak yang ditempuhnya ini berapa. Kalau misalnya perpindahan ketika dia ada di posisi awal, kemudian dia bergerak dan kembali lagi ke posisi awal, berarti perpindahannya itu 0. Gitu. Jadi kalau misalnya dia di posisi A, kemudian bergerak kembali lagi ke posisi A, berarti perpindahannya 0 karena tidak ada perubahan kedudukan. Kemudian contoh yang ketiga. Jika ada seseorang bergerak ke arah utara sejauh 4 meter, kemudian dilanjutkan bergerak ke arah timur sejauh 3 meter. Nah, yang ditanya jaraknya dan perpindahannya. Jaraknya berarti kita jumlah saja jarak yang ditempuh tadi. 4 meter ditambah 3 meter berarti 7 meter. Perpindahannya kita harus mencari, ini kan titik awal, dia bergerak ke sini, kemudian bergerak lagi ke sini. Ini titik akhirnya. Jadi perubahan kedudukannya itu adalah ini. Berapa ini nilainya? Nah, ini yang harus kita cari.
ini kan bentuknya segitiga siku-siku, berarti kita bisa menggunakan persamaan Pythagoras. Jadi titik ini perpindahannya sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 4 kuadrat itu berapa? 16 ditambah 3 kuadrat 9. Nah, ini akar 25. Berarti di sini 5 akar 25 5 satuannya meter. Ini perpindahannya. Jadi di sini ada perbedaan antara jarak dan perpindahan. Sekian dulu pembahasan mengenai jarak dan perpindahan. Semoga bermanfaat.